Berarti Henry nikahin kakak iparnya sendiri dong. Hai guys, balik lagi sama aku Erwin Kesiwan. Di video sebelumnya kan aku sudah cerita soal Bloody Mary, ratu kejam dari Inggris. Nah kali ini aku bakal bahas bapaknya Mary, yaitu Raja Henry ke-8. Henry ini bukan raja biasa loh. Bayangin aja, dia tuh nikah sampai 6 kali dan punya kisah hidup yang penuh konflik dan kontroversi. Nggak heran namanya jadi salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Inggris. Penasaran gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Di abad ke-12 sampai ke-14, Inggris itu dipimpin sama dinasti Plantagenet. Nah, menjelang akhir abad ke-14 ada pecahannya nih, yaitu antara dinasti Lancaster dan juga dinasti York yang bersaing kekuasaan. Persaingan perbuatan kekuasaan ini lebih dikenal dengan nama War of Roses atau Perang Mawar ya. Jadi Henry ke-7 atau bapaknya Henry ke-8 itu asal mulanya dari keluarga Lancaster. Henry ke-7 berhasil ngalahin Richard ke-3 dari keluarga York dalam pertempuran Bosworth pada tahun 1485. Henry ke-7 juga berhasil buat nyatuin keluarga York dan Lancaster untuk melancarin kekuasaannya dengan nikahin Elizabeth dari York. Ya guys, Elizabeth York ini keponakannya Richard ke-3. Setelah nikah dengan Elizabeth York, Henry ke-7 bikin dinasti baru dengan nama House of Tudor atau dinasti Tudor ya guys. Henry ke-7 dan Elizabeth York ini punya 5 anak. Anak pertama itu Arthur yang lahir pada tanggal 19 September 1486. Arthur itu seharusnya jadi pewaris tahta Inggris setelah bapaknya, tapi dia meninggal pas usia 15 tahun sekitar tahun 1502 karena sakit yang kemungkinan tuberkulosis. Meskipun banyak juga teori yang bilang meninggalnya karena penyakit keringat. Anak keduanya yaitu Margaret yang lahir pada tanggal 28 November 1489. Dia ini nikah sama James keempat dan akhirnya jadi Queen of Scots. Sekaligus juga dia neneknya Mary Queen of Scots yang pernah juga aku bahas di konten sebelumnya. Yang belum nonton bisa tonton setelah video ini ya. Yang ketiga ini Henry ke-8 yang lahir tanggal 28 Juni 1491. Sabar ya, aku bakalan bahas sebentar lagi. Anaknya keempat itu Elizabeth yang sayangnya umurnya tuh nggak panjang guys. Dia meninggal di usia 3 tahun. Dan anaknya yang kelima atau anak terakhir namanya Mary yang lahir tanggal 18 Maret 1496. Mary ini nikah sama Louis ke-12 dari Prancis dan setelah Louis meninggal, Mary nikah lagi sama Charles Brandon, Duke of Suffolk atau Duke of Suffolk. Pokoknya itu ya guys. Awal mulanya Henry ini nggak terlalu disorot kisah hidupnya. Soalnya Henry bukan anak pertama dan berada bukan di posisi utama buat nerusin tahta bapaknya. Meskipun gitu, dari berbagai dokumen sejarah, para ahli sejarah itu sepakat kalau zaman mudanya Henry itu dikenal sebagai pemuda yang ganteng, atletis, dan penuh energi. Henry diperkirakan tingginya 6 kaki atau sekitar 185 cm, cukup tinggi buat ukuran zaman itu. Pas masih muda, Henry ini juga suka olahraga, kayak memanah, berkuda, maupun tenis. Jadi bisa kebayangkan, dia atletis banget. Henry muda itu benar-benar gambaran pangeran tampan banget loh guys. Warna matanya itu biru terang, terus rambutnya itu pirang kemerahan. Pokoknya menarik banget lah secara penampilan fisik. Gaya berpakaian Henry itu juga khas bangsawan Eropa banget, yang mewah dan mahal secara look. Nah setelah kakaknya Henry atau Arthur meninggal di tahun 1502, Henry dikasih gelar Prince of Wales di tahun 1503. Ya guys, Prince of Wales itu diberikan ke putra tertua raja yang sedang berkuasa. Kalau sekarang ini, Prince of Wales-nya yaitu Pangeran William ya guys. Jadi, Henry ini resmi jadi pewaris tahta Inggris di sekitar usia 12 tahun. Tapi dia baru benar-benar naik tahta di usia 17 tahun pada tanggal 21 April 1509 setelah bapaknya yang adalah Henry ke-7 meninggal. Nah, baru dia resmi menyandang nama Henry ke-8 setelah dia jadi raja. Terus ini ada hal unik lainnya di momen Henry naik tahta untuk lebih nguatin aliansi antara Inggris dan Spanyol. Henry ini dinikahin dengan janda mendiang kakaknya yaitu Catherine dari Aragon. Catherine itu putri Spanyol atau anak perempuan Fernando kedua Raja Aragon dan Isabel Ratu Castilla. Pernikahan mereka ini dilangsungin setelah Henry naik tahta. Lah, berarti Henry nikahin kakak iparnya sendiri dong? Ya benar banget. Tapi ini nggak kayak kisah ipar adalah maut ya guys, antara Mas Aris, Nisa, dan Rani ya. Soalnya Henry ke-8 sama Catherine of Aragon ini dinikahin untuk muatin aliansi Inggris Spanyol. Dan juga Arthur udah meninggal 6 tahun lewat gitu loh guys. Di masa kepemimpinan Henry ke-8 itu ada hal yang paling dikenal sejarah dan terkenal banget, yaitu masalah reformasi Inggris. Reformasi Inggris ini mulai sekitar tahun 1534, waktu Henry ke-8 benar-benar nekat dan bikin Act of Supremacy yang basically bilang kalau dia tuh jadi kepala gereja di Inggris, bukan paus lagi.
Sebelumnya sekitar tahun 1527, Henry udah mulai ribet sama pernikahannya sama Catherine of Aragon yang nggak bisa kasih dia itu anak laki-laki. Terus si Henry ini pengen cerai, tapi gereja Katolik nggak ngasih izin. Jadinya dia mutusin buat pisah aja dari gereja Katolik dan bikin gereja versi dia sendiri. Pokoknya reformasi ini diawali karena Henry pengen bebas ambil keputusan soal pernikahan dan agama, tanpa harus nunggu izin dari Paus. Dan akhirnya Inggris jadi negara Protestan. Setelah itu, Henry baru bisa cerai dan nikah lagi. Pastinya banyak banget pengaruh ke politik dan agama di Inggris. Itu juga yang bikin Inggris jadi negara Protestan dan mulai ada banyak perbedaan antara gereja Katolik dan gereja-gereja lain di Eropa. Jadi intinya Henry ke-8 bikin reformasi, biar dia bisa lakuin apa yang dia mau tanpa nunggu izin gereja. Kan Raja Henry ke-8 ini sudah nikah 6 kali ya guys ya. Nah, nama-nama perempuan itu yang jadi istrinya Raja Henry, itu yang pertama itu ada Catherine of Aragon. Henry ke-8 dan Catherine of Aragon nikah pada tanggal 11 Juni 1509 setelah Henry jadi raja dan Catherine saat itu udah umur 23 tahun, sementara Henry baru umur 17 tahun. Mereka punya banyak masalah selama pernikahan karena Catherine hamil 6 kali, tapi cuma satu anak yang selamat yaitu Mary pertama yang nantinya jadi Ratu Inggris. Nah, masalah utamanya adalah Henry ingin punya pewaris laki-laki. Tapi karena Catherine cuma melahirkan anak perempuan dan anak-anaknya sering meninggal muda, Henry ngerasa pernikahannya itu nggak berhasil buat ngasih dia pewaris yang diinginkan. Terus parahnya Henry juga jatuh cinta sama Anne Boleyn dan pengen nikah sama dia. Gereja Katolik nolak izinin perceraian mereka, tapi akhirnya Henry mutusin buat pisahin Inggris dari Gereja Katolik dan bikin Gereja Inggris sendiri yang tadi aku jelasin itu ya. Di tahun 1533, Henry nikah sama Anne Boleyn dan Catherine akhirnya diceraikan di tahun yang sama. Pernikahan mereka dibatalin padahal mereka udah nikah selama 23 tahun loh guys. Dan Catherine dipaksa tinggal jauh dari istana dan diasingkan. Dia akhirnya tinggal di Kimbolton Castle sampai meninggal pada tanggal 7 Januari 1536. Meskipun udah diceraikan, dia tetap menyebut dirinya Ratu Inggris sampai akhir hidupnya, meskipun dalam keadaan yang kurang dihormati. Karena pernikahan yang dibatalin ini juga, nasib putrinya Mary akhirnya jadi anak yang tidak sah dan sempat dicoret dari daftar pewaris tahta Inggris juga loh. Istri kedua Henry ke-8 ini yaitu Anne Boleyn. Sebelum jadi istri kedua Henry ke-8, Anne Boleyn sebenarnya kerja di istana sebagai dayang Catherine of Aragon, istri pertama Henry. Anne juga punya saudara perempuan yaitu Mary Boleyn yang lebih dulu jadi gundiknya Henry ke-8. Kakaknya Anne ini pernah punya hubungan dengan Henry sebelum akhirnya Anne masuk ke istana. Nah, meskipun Mary Boleyn udah jadi gundik Henry, Anne malah menolak jadi gundik padahal banyak wanita lain yang rela jadi gundik raja. Keputusan Anne untuk nggak mau jadi gundik justru bikin Henry semakin penasaran dan tertarik banget sama dia. Bagi Henry ini kayak tantangan karena Anne bukan wanita yang gampang didapat. Anne yang cerdas dan berpendidikan juga bisa ngobrol dengan Henry dalam bahasa Latin dan Prancis, yang bikin Henry makin terkesan. Karena Anne menolak jadi gundik, Henry jadi makin pengen menjadikan Anne sebagai permaisuri sah, bukan cuma sebagai selingkuhan. Tapi buat mewujudin itu dia harus melawan Gereja Katolik yang nggak ngizinin perceraian antara Henry dan Catherine of Aragon. Nah, ini yang akhirnya bikin Henry itu nekat buat memisahkan Gereja Inggris dan Gereja Katolik dan mendirikan gereja baru yang kemudian memberi izin pernikahan mereka. Anne dan Henry ke-8 nikah pada tanggal 25 Januari 1533. Dan walaupun awalnya penuh gairah, pernikahan ini cuma bertahan selama 3 tahun aja guys. Anne ini hamil beberapa kali, tapi cuma satu anak yang lahir yaitu Elizabeth. Lahir tahun 1533 yang nanti bakal jadi Ratu Elizabeth pertama. Sayangnya, Anne nggak bisa ngasih Henry ahli waris laki-laki, dan itu yang bikin hubungan mereka makin tegang. Pada akhirnya, Anne hamil lagi, tapi mengalami keguguran, yang makin bikin Henry kecewa dan merasa hubungan mereka tuh nggak akan pernah berhasil. Di tahun 1536, Anne akhirnya diceraikan oleh Henry setelah dituduh berzina, berkhianat, dan melakukan sihir. Meskipun banyak yang percaya tuduhan itu cuma rekayasa biar Henry bisa nikah lagi sama Jane Seymour. Anne dipenjara di Tower of London dan dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 19 Mei 1536, Anne dieksekusi dengan cara dipenggal kepala di hadapan banyak orang. Pernikahan mereka singkat banget, cuma sekitar 3 tahun dan berakhir tragis karena tuduhan palsu yang akhirnya merenggut hidup Anne. Anne juga jadi istri pertama Raja Henry ke-8 yang dipenggal. Istrinya yang ketiga yaitu Jane Seymour. Setelah Anne Boleyn dieksekusi, Henry ke-8 akhirnya nikah sama Jane Seymour, yang dulu sebenarnya cuma dayangnya Anne Boleyn. Jane ini beda banget sama si Anne, dia tuh lebih kalem dan patuh, dan itu yang bikin Henry kepincut. Mereka nikah pada tanggal 30 Mei 1536 waktu Henry udah umur 45 tahun dan Jane umur 28 tahun. Jane ini juga sempat berusaha keras untuk membalin Mary atau kita kenal dengan Bloody Mary ke istana dan mengembalikannya sebagai salah satu pihak yang berhak mewarisi takhta.
Meskipun usahanya buat balikin Mary sebagai penerus tahta nggak membuahkan hasil, tapi Jane berhasil mendamaikan hubungan antara Henry dan Mary. Pernikahan mereka cuma bertahan 1 tahun doang, guys. Jane berhasil ngelahirin Edward ke-6 pada tanggal 12 Oktober 1537, yang akhirnya jadi raja. Sayangnya setelah melahirkan Edward, Jane itu kena komplikasi dan meninggal beberapa hari setelahnya pada tanggal 24 Oktober 1537. Jadi meskipun pernikahannya ini super singkat, Henry itu nggak pernah merasa dikecewain Jane. Malah dia merasa kehilangan banget karena akhirnya Jane berhasil kasih anak laki-laki yang dia idam-idamkan. Jane jadi satu-satunya istri Henry yang menerima upacara pemakaman selayaknya permaisuri. Dan setelah Jane meninggal, Henry ini pakai pakaian hitam-hitam untuk berduka selama 3 bulan. Dan gak menikah lagi sampai 2 tahun loh guys. Istri keempatnya Henry ke-8 yaitu Anne of Cleves. Henry ke-8 menikah untuk keempat kalinya dengan Anne of Cleves, seorang putri dari keluarga Cleves dari Jerman. Pernikahan mereka berlangsung di tanggal 6 Januari 1540. Waktu itu Henry berusia 48 tahun sedangkan Anne baru 24 tahun. Lumayan juga ya guys beda usianya. Awalnya Henry ke-8 nih mau nikahin Anne of Cleves ini karena kalau dari cerita orang, Anne ini cantik. Tapi setelah ketemu langsung, Henry merasa kecewa karena Anne nggak sesuai sama ekspektasinya. Pernikahan mereka sangat singkat karena Henry merasa nggak tertarik sama Anne, dan mereka bahkan nggak pernah berhubungan seksual. Setelah hanya 6 bulan menikah, akhirnya pernikahan mereka dibatalin pada tanggal 9 Juli 1540. Dan karena Anne itu nurut dan setuju, dia dikasih gelar sebagai sister atau saudara perempuan, dan dikasih aset serta penghidupan yang layak. Jadi mereka itu bercerai bukan karena Anne punya masalah, tapi karena ketidakcocokan antara mereka berdua. Setelah pisah, Anne tetap tinggal di Inggris dan punya hubungan baik dengan Henry. Bahkan mereka sering kelihatan bareng di istana, dan Anne bisa hidup dengan nyaman meskipun nggak jadi ratu. Anne of Cleves ini juga jadi istri Henry ke-8 yang meninggal paling terakhir dibanding istri lainnya. Bahkan ya guys, Anne of Cleves ini masih sempat hadir loh di hari Ratu Mary pertama naik tahta. Istri kelimanya Henry ke-8 yaitu Catherine Howard. Setelah pisah sama Anne of Cleves, Henry ke-8 nikah lagi untuk yang kelima kalinya sama Catherine Howard, yang sebelumnya adalah dayangannya Anne of Cleves. Catherine ini berasal dari keluarga Howard, keluarga bangsawan yang cukup terkenal di Inggris. Dia masih muda banget. Pas nikah dengan Henry ke-8, Catherine baru usia 17 tahun, sementara Henry udah 49 tahun. Jadi beda usia mereka itu 33 tahun guys. Pernikahan mereka dimulai pada tanggal 28 Juli 1540. Walaupun awalnya Henry merasa senang banget, masalah muncul setelah Catherine ketahuan selingkuh. Ternyata sebelum menikah sama Henry, Catherine punya hubungan dengan beberapa pria, dan setelah menikah pun dia masih terlibat dalam skandal. Begitu Henry tahu, dia sangat marah dan merasa dikhianati. Karena ketidaksetiaan Catherine, pernikahan mereka cuma bertahan selama 2 tahun, dan pada tahun 1542, Catherine akhirnya dieksekusi karena bersinar dan khianat, yang bikin pernikahan mereka berakhir tragis. Catherine nggak sempat hamil atau melahirkan anak dari Henry, dan hidupnya harus berakhir di Tower of London dengan cara dipenggal kepala. Istri ke-6 Henry ke-8, Catherine Parr, ini punya cerita yang unik. Dia jadi ratu terakhir yang setia nemenin Henry sampai akhir hayatnya. Catherine udah pernah menikah 2 kali sebelum ketemu Henry. Jadi pas Henry ngelamar, dia tuh udah jadi janda yang bijaksana dan berpengalaman. Mereka nikah pada tanggal 12 Juli 1543. Waktu itu Catherine berusia 31 tahun, sedangkan Henry udah 52 tahun. Catherine Parr bisa kenal sama Henry ke-8 karena sebelumnya dia udah deket dengan Mary pertama, putri Henry dari pernikahan pertamanya dengan Catherine of Aragon. Mereka punya hubungan yang cukup dekat, jadi Catherine sering ada di sekitar istana. Kedekatannya sama Mary ini juga bikin Henry makin kenal dan tertarik sama Catherine. Catherine Parr nggak cuma cerdas dan kalem, tapi juga pintar mengatur urusan keluarga kerajaan. Salah satu jasa besarnya adalah ngebujuk Henry buat balikin hak Mary pertama dan Elizabeth sebagai pewaris tahta. Jadi mereka tuh nggak jadi dicoret dari urutan pewaris. Selain itu, Catherine juga punya pengaruh besar dalam pendidikan anak-anak Henry, termasuk Edward ke-6. Di sisi lain, Catherine Parr ini juga mendukung perkembangan agama Protestan di Inggris, yang sempat bikin posisinya agak bahaya karena ada pihak-pihak yang nggak suka sama pandangan religiusnya. Tapi dia selalu bisa menjaga dirinya dan tetap dihormati oleh Henry. Setelah Henry meninggal pada tahun 1547, Catherine akhirnya bisa nikah lagi dengan cinta lamanya yaitu Thomas Seymour, yang nggak lain adalah pamannya Edward ke-6. Sayangnya pernikahan ini cuma bertahan sebentar karena setahun kemudian Catherine meninggal pada tahun 1548 akibat komplikasi persalinan setelah ngelahirin anak pertamanya. Jadi pernikahan Catherine sama Henry itu penuh dengan kesabaran dan pengabdian. Dia berhasil ngurus Henry sampai akhir hayat, ngembalin hak Mary dan Elizabeth, dan akhirnya bisa jalan hidup sesuai keinginannya meskipun cuma sebentar.
Selama hidupnya, Henry ke-8 bertanggung jawab atas kematian ribuan orang loh guys. Diperkirakan ada sekitar 57.000 sampai 72.000 orang yang dieksekusi atas perintahnya selama dia jadi raja. Henry nggak segan buat menghukum siapa aja yang dianggap musuh atau nggak setuju sama kebijakannya, terutama setelah dia mutusin buat pisah dari gereja Katolik dan bikin gereja Inggris sendiri. Eksekusinya pun nggak main-main, mulai dari bangsawan, pemimpin gereja, sampai rakyat biasa yang dianggap mengancam kekuasaan Henry. Semua itu bisa kena guys. Bahkan dua istrinya sendiri, yaitu Anne Boleyn istri keduanya dan Catherine Howard istri kelimanya, dihukum mati atas tuduhan perselingkuhan dan pengkhianatan. Henry memang dikenal kejam dan siapapun yang berani beda pendapat atau kelihatan nyerempet bahaya buat tahtanya biasanya nggak bakal lolos dari hukuman mati. Henry ke-8 nggak cuma dikenal karena gaya hidupnya yang mewah, tapi juga karena hobinya yang hedon banget dan suka hambur-hamburin uang kerajaan. Dia sering banget ngeluarin dana besar buat pesta-pesta, bangun istana, beli baju dan perhiasan mahal, sampai koleksi barang-barang mewah. Bahkan dia sampai punya lebih dari 50 istana di seluruh Inggris. Gaya hidupnya yang boros ini bikin keuangan kerajaan jadi kacau. Buat nutupin pengeluaran yang terus membengkak, Henry sampai menjual tanah dan properti gereja. Setelah dia tuh pecah dengan gereja Katolik, dan uang dari gereja-gereja itu dipakai buat memenuhi gaya hidup mewahnya. Jadi selain kesehatan yang menurun, akhir hidup Henry juga diwarnai dengan situasi finansial kerajaan yang terbebani gara-gara kesukaannya hidup hedon dan royal. Henry ke-8 meninggal pada tanggal 28 Januari 1547 di usia 55 tahun dan akhir hidupnya jauh dari kata sehat. Padahal waktu muda dia tuh kan terkenal atletis banget, jago berkuda dan selalu aktif. Tapi semuanya berubah drastis sejak kecelakaan berkuda yang parah banget di tahun 1536. Kecelakaan ini bikin kakinya cedera parah dan setelah itu dia sering banget kesakitan dan lebih banyak duduk daripada gerak. Karena aktivitasnya makin terbatas, Henry jadi obesitas parah. Berat badannya naik drastis karena meskipun udah nggak banyak gerak, dia tetap makan porsi besar dan suka makanan mewah. Sampai-sampai dia butuh alat buat bantu dia naik turun tangga. Selain obesitas, kakinya juga kena luka borok yang nggak sembuh-sembuh dan sering infeksi, bikin hidupnya makin nggak nyaman. Gak cuma itu, kemungkinan besar Henry juga kena diabetes dan gout atau asam urat, yang bikin dia makin tersiksa. Jadi meskipun pas muda hidupnya penuh energi, akhir hidup Henry jauh dari apa yang dia bayangin. Dia penuh penyakit yang bikin susah bergerak dan menderita sampai akhir hayatnya. Jadi gitu ya guys, kisah hidup Henry ke-8 yang penuh drama, kekuasaan, dan sedikit ekstrimnya. Mulai dari raja atletis sampai akhir hidupnya yang penuh penyakit dan keputusan-keputusan heboh. Kalau kalian penasaran sama cerita sejarah lainnya yang gak kalah seru, jangan lupa buat klik like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update video lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye bye.